Baik, terima kasih saudara. Senang sekali saya Afla Nadia dapat menemani Anda kembali dalam Stand Topik. Dan hari ini telah hadir bersama saya juga Bung Yarmen Dinamika, redaktur pelaksana harian Serambi Indonesia. Tentunya di sini untuk mengupas isu hangat dan menarik dalam headline Serambi Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu Bung Yarmen. Bung Yarmen, selamat sore. Selamat sore, Nana. Baik, Bung Yarmen, pada headline news Serambi Indonesia hari ini mengangkat mengenai migran Sri Lanka paksa mendarat. Ya, memang sebenarnya para migran ini sudah mendarat, sudah tiba di perairan, masuk ke wilayah perairan kita, Aceh ini sejak Sabtu lalu. Tapi baru hari ini kita angkat berita ini, mengapa? Kita angkat jadi headline hari ini. Tapi kemarin kita juga udah informasikan bahwa mereka udah ada di sini, gitu kan, di kawasan perairan Loknga. Problemanya menjadi lebih kompleks, lebih pelik pada hari kemarin karena tiba-tiba mereka itu bereaksi untuk ngotot supaya bisa mendarat di perairan di daratan Aceh, tepatnya di wilayah Aceh besar itu. Di sini memang akan muncul implikasi hukum yang berbeda. Kalau mereka tetap di kapal, ya, maka berlakulah mereka itu di bawah naungan hukum laut internasional. Hukum laut internasional, kapal yang bergerak di perairan internasional dan memakai bendera tertentu itu dianggap adalah pulau milik negara tertentu sedang mengapung, sedang berjalan, gitu. Jadi otomatis belum ada kewajiban bagi orang Aceh, bagi orang Indonesia untuk apapun yang terjadi atas kapal mereka, gitu, kecuali kapalnya karam, gitu kan. Ini kan kapal tidak karam, cuma ada kondisi di mana kata mereka botnya itu mesinnya rusak dan mesin itu otomatis terhubung dengan sistem navigasi sehingga mereka kehilangan arah, terapung-apung, kehilangan arah, terdamparlah kemudian ke wilayah perairan Aceh besar, tepatnya di kawasan Loknga, gitu. Nah, muncul implikasi hukumnya adalah kalau mereka diperbolehkan turun sesuai permintaan mereka kan teriak-teriak nih, help, please, ya, minta turun. Tetapi kan pemerintah kita berpikir kalau mereka turun maka kita akan terikat pada kewajiban untuk menghidupi mereka di sini, gitu. Pemerintah Aceh ya bertanggung jawab. Pemerintah Aceh sangat, terutama juga pemerintah Indonesia, kan. Nah, tetapi dengan cara lain kita bisa memastikan apa yang mereka butuhkan sebetulnya di kapal itu. Oh, ternyata airnya kurang, ya udah air putih kita pasok ke situ. Makanan mie instan atau makanan pokok mereka, beras juga mungkin, ya itu kita bisa datangkan ke situ. Minyak yang mereka inginkan, minyak solar atau ya bahan bakar minyak, itu juga bisa kita pasok. Cuma kemarin udah diberi bantuan sekitar 3 ton, mereka minta 7 ton, gitu. Jadi ini yang jadi problema lagi. Harga minyak kan juga mahal sekali, gitu ya. Dan yang mereka minta juga terlalu banyak, gitu. Ini yang belum dicapai kesepakatan, tapi sekedar makan untuk 1-2 hari mereka itu udah mendapatkannya. Dan bahkan kalaupun mereka meninggalkan wilayah Aceh untuk meneruskan perjalanannya ke wilayah Australia, diperkirakan stok makanan yang diberikan juga udah cukup, gitu. Ya, jadi lebih kepada pemerintah Aceh, pemegang otoritas di wilayah Aceh besar itu juga berpikir ini lebih bagus mereka tidak diberi kesempatan mendarat karena memang kondisi mereka di kapal itu juga belum sampai ke titik akan terancam jiwanya, gitu. Kalau ada yang sakit kan tim kesehatan juga naik ke atas untuk memeriksa mereka, gitu. Ya, itulah kondisi saat ini. Berarti sejauh ini dari pemerintah Aceh sendiri juga sudah memberikan bantuan udah makanan juga bahan bakar. Bahan bakar sudah, tapi belum khusus bahan bakar, belum sesuai dengan keinginan mereka. Mereka minta 7 ton, gitu. 7 ton itu kalau satu drum isinya 200 liter itu pasti akan sangat banyak juga jumlah minyak yang mereka butuhkan, gitu. Tapi di bagian sambungan juga saya sempat melihat di Serambi Indonesia ini mengatakan dari teriakan mereka yang mengatakan help, seakan enggan untuk melanjutkan perjalanan seperti itu. Iya, karena begini kan, rata-rata yang pergi ini belum tahu di mana persisnya Christmas Island itu kan, Pulau Christmas itu, tapi mereka tahu Australia. Terus kemudian yang tahu persis mana, sejauh apa dan di mana Pulau Christmas itu pasti sang nakoda saja, kan, sang nakoda dengan masinis atau beberapa orang awak buah kapal. Mereka itu kan yang paling penting dalam pelarian mereka dari negerinya
menuju tanah harapan baru istilahnya, itu kan mereka udah 20 hari, pasti udah bosan sendiri. Ya, lihatlah rambutnya udah gimbal-gimbal, ya, enggak pernah dikeramas gitu, keringatnya sampai bilang ada wartawan kita yang datang sudah tidak sedap bau mereka gitu. Otomatis mereka siang malam di bawah terik atau langsung di bawah terik matahari, dan juga jarang sekali mandi dengan air bersih gitu. Nah, begitu melihat ada satu kawasan seperti Banda Aceh Besar, tepatnya Longa dan pantainya indah, ya pasti mereka sejenak melupakan cita-citanya untuk pergi ke Christmas itu. Bagaimanapun mereka lebih aman hidup di darat daripada di kapal yang seperti itu. Cuma kan begini, karena dunia ini diatur oleh norma-norma hukum, salah satunya adalah hukum internasional, salah satunya lagi hukum laut internasional. Itu tadi konsekuensinya, begitu kita turunkan dia ke darat, maka seluruh tanggung jawab itu berada pada kita. Satu, pemerintah Aceh Besar, yang kedua pemerintah Aceh, yang ketiga lagi adalah syukur-syukur kalau UNHCR atau IOM cepat datang sehingga bisa dibantu. Tapi ternyata kondisi mereka itu belum cukup syarat untuk didaratkan gitu. Biarkan mereka di kapal, segala kebutuhannya dipenuhi gitu. Jadi dengan demikian mereka tetap tercatat sebagai refugi, pengungsi antar negara, yang tujuan utamanya itu adalah menjadi asylum seeker, pencari suaka politik di wilayah ke Australia. Tapi yang menarik, wartawan kita bertanya, ada beberapa orang yang pintar bahasa Inggris, apa sebab kalian tinggalkan negeri kalian gitu. Mereka nggak mau menjelaskan apapun gitu. Yang penting kami mau pergi ke Pulau Christmas saja gitu. Sebetulnya kalau kita lihat dari latar belakang, yang namanya Sri Lanka itu wilayah negara pulau yang ada di Tenggara India, pernah terjadi konflik internal seperti kita juga di Aceh. Nah, konflik ini antara pemerintah pusat Sri Lanka dengan masyarakat Tamil, ya, yang di ujung tombaki oleh Macan Tamil Elam itu istilahnya kan. Nah, tetapi konflik ini ternyata berakhir pada tahun 2009 dimenangkan oleh pemerintah pusat gitu. Tetapi orang-orang yang tetap ingin lepas dari kungkungan pemerintah masih bersikap merasa masih memberontak dan lainnya kan. Jadi karena tidak mau terkooptasi oleh kepentingan pusat, barangkali mereka kemudian berpikir untuk mencari hidup baru di Pulau Harapan Baru gitu. Itulah yang dalam rangka itulah mereka melarikan diri. Beda betul dengan beberapa tahun lalu, kita kan juga kedatangan pengungsi Myanmar waktu itu ya. Rohingya adalah suku Islam di kawasan Myanmar. Mereka karena Islam dimusuhi. Kalau ini sama-sama Buddha, agama sama-sama Buddha nih. Pemerintahnya Buddha, Tamil Alam juga Buddha. Cuma saja mereka ingin membebaskan diri dari kungkungan pemerintah pusat. Jadilah pemberontakan. Tapi kemudian 2009 konflik itu berakhir. Ini sekarang tinggal ekses-eksesnya lagi. Kemungkinan juga di antara yang mengungsi ini saudara-saudaranya ada yang udah sukses atau yang udah nyaman hidupnya di Australia atau di negara ketiga setelah diekstradisi dari Pulau Christmas itu. Mengikuti kisah sukses teman-temannya atau saudara-saudaranya, mereka ini kemudian sebanyak 44 orang naik kapal lagi untuk kemudian mencoba peruntungan hidupnya, itu menyusul gitu. Baik, Bung Yarman, bagaimana penanganan selanjutnya terkait dengan migran dari Sri Lanka ini sendiri? Ya, hari ini kita tugaskan wartawan kita yang kemarin meliput, Saudara Suburdani, untuk kemudian mencari tahu follow up dari kejadian dari peristiwa ini. Tadi pagi kita sudah dapat kabar bahwa pemerintah Aceh, pastinya juga atas pengetahuan pemerintah pusat, berkeras untuk menarik mereka ke perairan internasional. Ya, dengan memberikan bahan makanan, minuman, mungkin juga cadangan obat-obatan dan kemudian minyak untuk mungkin sekitar 1 minggu pelayaran gitu. Saya pikir itu memang akan timbul protes, dipikir orang, wah ini orang Aceh sangat tidak berperi kemanusiaan. Ya harus diingat, beda betul dengan di negerinya sekarang sedang tidak berkonflik. Konflik itu sudah berakhir 2009.
Adapun kasus Rohingya tempo hari, orang memang diusir dan dibunuh gitu. Jadi kita menyelamatkan mereka lebih karena nyawanya terancam di negerinya. Kalau orang ini nggak mencari, lebih kepada alasan ekonomi, mendapatkan kehidupan baru di pulau baru gitu. Berarti sejauh ini kita sudah memberikan bantuan-bantuan dan kita tetap menjaga agar para migran dari tidak masuk ke ya, karena ada bahaya juga kan, sekali mereka masuk tanggung jawabnya berada kepada kita, berpindah kepada kita. Yang kedua, kalau satu gelombang perahu atau katakanlah kapal ini berhasil masuk Aceh dan mereka nyaman, suatu saat akan datang lagi gitu. Kita akan capek menghadapi hal-hal seperti ini. Sementara orang Aceh yang miskin juga masih banyak, yang nganggur juga masih banyak gitu. Baik, terima kasih Bung Yarman untuk waktunya hari ini. Ya, terima kasih. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik, kembali ke studio.